Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfani SHLM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat gugatan cerai gugat ya. Jadi um, istri kepada suami ya. Jadi istri kepada suami, istri terhadap suami mengajukan gugatan, namanya adalah cerai gugat ya. Oke, langsung saja ya kita lihat di sini. Ini surat Ar-Rum ya, pembukaannya saya kutip lagi, surat Ar-Rum ayat 21. Kembali mengingat-ingat pangkal ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya, jadi tentram. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi inilah sebenarnya tujuan pernikahan itu ya, merasa tentram, merasa rasa kasih dan sayang. Jadi sakinah, mawadah, warahmah ya. Oke, selanjutnya ini syarat-syarat pengajuan cerai talak dan cerai gugat ya, sama. Jadi cerai talak dan cerai gugat. Satu, menyerahkan surat permohonan gugatan, surat gugatan ya, 5 lengkap ya, dan soft copy. Ini surat gugatannya seperti ini yang kita bahas sekarang. Kemudian asli kutipan nikah, jadi buku nikah itu mesti diserahkan ya. Kemudian fotokopi kutipan duplikat akta nikah 1 lembar. Oke. Kemudian fotokopi KTP yang bersangkutan ya, yang masih berlaku 1 lembar. Kemudian bagi yang berprofesi PNS, TNI, Polri, dan BUMN harus menyerahkan surat izin, surat keterangan dari pejabat yang berwenang ya. Oke. 6, khusus perkara goib ini tergugatnya hilang ya, tidak tahu di mana keberadaannya. Tergugatnya maksudnya suaminya hilang gitu. Tidak tahu ya, jadi harus ada surat keterangan dari kepala desa, kepala kelurahan yang berangkat tergugat telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Kemudian nomor 7, persyaratan nomor 3 sampai 6 di Nazegling ya, Nazegel, oke, di Matre dan Cap Pos ya. Oke, jadi kita dokumen itu tadi fotokopi tadi 3 sampai 6 itu di Nazegel, di kantor posnya di Matrai. Pos sekarang adalah 10.000 ya. Oke. Terus membayar biaya panjar perkara. Oke. Nah, ini format yang saya ambil dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, karena sudah sangat mewakili untuk format standar satu gugatan. Kemudian berdasarkan undang-undang juga, kalau mau menambahkan hal-hal terkait dengan hak asuh anak, kemudian gonogini ya, boleh satu kesatuan di gugatan ini ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk efisiensi waktu. Jadi tidak perlu menunggu satu-satu ya, nunggu putus dulu, kemudian nunggu dikabulkan dulu gugatannya, baru kemudian gugat lagi harta gonogini atau hak asuh anak atau nafkah ya, itu nggak perlu ya. Jadi satu kesatuan di sini boleh. Nah, tetapi ini adalah format standar ya, format standar dari pengadilan untuk satu gugatan cerai gugat ya. Oke. Kemudian di atas kanan adalah Jakarta. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tulis saja kalau tahu alamatnya ya, di Jakarta Selatan begitu. Kemudian perihal gugatan perceraian. Oke, gugatan perceraian ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bertentang di bawah ini nama titik-titik binti ya, jadi binti itu. Kemudian umur berapa tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat ya, alamat lengkap. Selanjutnya disebut sebagai penggugat ya, penggugat. Oke. Penggugat. Oke. Alamat ini kalau sudah beda rumah ya, boleh menggunakan surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili itu boleh digunakan ya. Kemudian dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama titik bin ya, gugatan perceraian. Jadi istri menggugat suami. Selanjutnya disebut sebagai tergugat ya, ini para pihaknya. Oke. Kemudian ini positanya ya. Posita itu tadi, adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Ini kenapa sih digugat ya? Satu itu peristiwanya dulu pada tanggal berapa ini, bulan berapa, tahun berapa telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat ya. Dicatatkan di kantor urusan agama, wilayahnya kecamatan mana, kota media mana,
sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor sekian, tanggal sekian ya. Kemudian yang nomor 2 adalah bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ya, di jalan ini, RT ini, kelurahan, kecamatan, kota Madia. Kemudian selanjutnya ini nomor 4 ya, bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagai layaknya suami istri, belum atau sudah dikaruniai anak ya, jadi mesti diterangkan belum punya anak ataupun sudah dikaruniai anak ya. Kalau sudah dikaruniai anak, berapa anaknya, laki-laki atau perempuan, diuraikan di bawah ya. Kemudian nomor 5 ya, nomor 5 ini alasannya, dasarnya kenapa sih mengajukan gugatan, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai misalnya bulan berapa, tahun berapa ya. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan sampai dengan tahun ini, tahun berapa begitu ya, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ya harus dituliskan secara rinci dan jelas ya. Jadi harus dituliskan secara rinci dan jelas. Nanti di bawah ada kenapa sih alasan-alasannya istri menggugat suaminya. Oke. Kemudian ini alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar ya, itu tadi di sisi kolom 1, berbuat zina misalnya atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi ya. Oke, jelaskan semua di sana, dijelaskan. Uang habis, nggak bisa, dapur nggak ngepul gitu ya, nggak ada asapnya. Oke. Nomor 2, meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut, meninggalkan ya. Tanpa izin, kata kuncinya adalah tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah. Jadi nggak ada alasan yang sah gitu. Nomor 3, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Nah inilah yang juga sangat banyak yang dialami oleh perempuan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT ya. Jadi kalau ada KDRT misalnya secara fisik, secara ini mesti diuraikan di gugatan ini ya. Misalnya secara fisik pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, kekerasan fisik misalnya telah terjadi, memukul misalnya ya pada bagian wajah misalnya atau pada bagian badan, atau juga menendang ya, atau macam-macam sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini yang masih sangat tinggi, perkara yang masih sangat tinggi ya. Oke ya, inilah realita dan itulah kenyataannya ya. Itu mesti diuraikan di sini, diuraikan saja kenapa. Gitu. Yang keempat, cacat badan atau penyakit mengakibatkan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri ya. Jadi suaminya misalnya ada satu cacat misalnya atau penyakit dan lain sebagainya ya. Oke, nomor 5, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ya dalam rumah tangga. Ini nomor 5 juga yang paling mendominasi gugatan di pengadilan agama ya. Oke, cukup jelas. Ada tambahan lagi untuk laki-laki ini ya, laki-laki tambahkan lagi ini 2 alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam ya. Apa itu? Yaitu suami melanggar taklid talak ya. Pasal 116 huruf G kompilasi hukum Islam ya. Jadi suami melanggar taklid talak ya. Kemudian yang kedua adalah peralihan agama atau murtad ya. Jadi suaminya beralih agama nih, murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ya. Itu ada yang terjadi. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini diuraikan yang bunyi taklid talak tadi ala fikih Indonesia adalah sebagai berikut. Kenapa ada kalimat ala fikih Indonesia? Memang berlaku di Indonesia ya. Di negara lain ya bisa jadi berbeda. Oke, cuman inilah hasil kesepakatan ya, rumus dari para pakar dan para ahli ya yang sangat otoritatif di bidangnya. Oke. Inilah taklid talak ala fikih Indonesia. Ini ya. Sesudah akad nikah, saya pengantin laki-laki berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama pengantin perempuan dengan baik ya, masyarah bil ma'ruf ya, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan siwat taklid
apabila sebagai berikut ya. Satu, apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan jasmani istri saya. Keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih ya. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat ya, mengganti kepada saya. Itulah talak saya 1 kepadanya. Ya, inilah janji sebetulnya. Oke ya, inilah yang kita kenal dengan istilah taklik talak ya. Oke, ini 2 alasan tadi ya, tambahan selain 5 tadi. Oke. Dan 6 sudah tadi, kenapa alasannya? Yang 6 ini adalah bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan sekian-sekian yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang atau rumah ya. Itu kata kuncinya. Kemudian yang ketujuh, bahwa atas permasalahan dan komit rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba musyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut ya tidak membuahkan hasil. Jadi musyawarah mufakat juga sudah diupayakan, cuman belum berhasil ya. Nomor 8, ini kesimpulannya sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Oke. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Nomor 9, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 119 huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Ya, ini jadi gugatannya ya. Oke, dasarnya nomor 10, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ya, yang diubah nomor sekian-sekian, jadi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, atau Banjarmasin atau kota-kota di mana ini pengadilannya ya, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Oke, itu dia ya. Kemudian selanjutnya, kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dinyatakan di register yang tersedia untuk itu. Nomor 11, bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ya. Jadi penggugat sanggup membayar biaya perkara. Nah, kemudian ini petitumnya ya, permohonannya. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, CQ-nya adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ya. 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menjatuhkan talak 1 Bain Sugro ya, tergugat namanya binnya terhadap penggugat ya, titik bin ya, binti. Kemudian 3, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Kemudian 4, membebankan biaya perkara sesuai hukum, atau ya, apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo bono ya. Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami penggugat ya. Jadi inilah format standar dari pengadilan nih. Jadi gugatan cerai gugat namanya, karena dari istri kepada suami. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah apabila di sini ada hak asuh anak, jadi harus diuraikan di permohonan itu tadi, kemudian juga dimintakan dalam permohonannya di petitumnya ini. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 2, nomor 3 misalnya itu tadi menetapkan hak asuh anak atas nama 1, atas nama 2, atas nama 3 ya, untuk haknya ada pada penggugat misalnya ya. Kemudian juga nomor 5 misalnya ada harta gonogini ya, menetapkan harta bersama. Jadi harta bersama berupa rumah, berupa mobil misalnya, berupa deposito ya, diuraikan aja di permohonan itu tadi di atas itu tadi. Kemudian
dimohonkan pada permohonan ini ya. Jadi nomor 5 menyatakan bahwa aset berupa rumah ya, berupa tanah di jalan ini harus lengkap ya, harus lengkap. Kemudian mobil apa begitu ya mereknya, kemudian nomor polisi BPKB-nya misalnya, nomor platnya ya, itu dimasukkan di sini. Kemudian deposito misalnya, pada deposito pada bank ini ya, menetapkan itu adalah harta bersama ya. Jadi itu yang perlu kita ini ya. Kenapa digabungkan ya? Karena digabungkan ini untuk efisiensi waktu sebetulnya. Jadi efisiensi waktu karena pengadilan itu berbelit-belit ya, tidak mudah sebetulnya satu perkara yang masuk dalam pengadilan itu. Karena banyak juga perkara yang ditangani, makanya mesti efisien. Oke, itu mesti yang dapat kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, ada komen, kemudian ada ini apa saja ya, silahkan di bawah. Kemudian tolong dukungan subscribe-nya untuk video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.